Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di semester 4 ya. Selama satu semester kemarin Wahyu membersamai kalian di semester 3 belajar matematika wajib. Dan di semester ini insya Allah Wahyu juga akan membersamai kalian ya untuk belajar matematika wajib. Ya, kita memasuki pertemuan yang pertama. Ya. Pertemuan pertama adalah bab 5 tentang barisan. Ini Wahyu bikinkan mind mapping. Mind mappingnya itu cuma terdiri dari item-itemnya saja gitu ya. Sengaja memang Wahyu bikin simple tanpa ada rumus-rumus di sini gitu biar tidak terlalu ribet gitu. Untuk kompetensi inti ini berlaku untuk 1 tahun ya. Wahyu mengingatkan saja kompetensi inti itu ada 2. Yang pertama adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, yaitu yang keempat ya, itemnya yang keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ini kompetensi inti. Selanjutnya kompetensi dasar. Ini biasanya berlaku untuk 1 bab begitu. 3.4-nya ini adalah aspek aspek kognitif atau pengetahuan, yaitu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Ini tadi ada sekilas iklan ya, anak buah yuk yang masih kecil itu lari gitu. Yang keempat ya, 4.4 ini psikomotor atau keterampilan menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitasnya. Nah, untuk bab 5 atau ini ya dengan judul barisan itu ada barisan dan deret. Barisan dan deret sendiri simple definisinya, yaitu kalau barisan kumpulan bilangan yang disusun menurut suatu pola tertentu. Ini contohnya. Jadi kalau kitanya kepo ya, boleh deh di kotrek-kotrek nanti ketemu. Ini polanya seperti apa? Yang nomor 2 ini polanya seperti apa? Nanti ketahuan. Kemudian yang deret adalah jumlah dari bilangan yang telah disusun menurut suatu pola tertentu. Bicara deret maka identik dengan bicara tentang jumlah. Yang tadi ya ini barisan aja, kemudian ketika kita sebut sebagai deret maka dia menjadi penjumlahan. Ini penjumlahannya jadi ditambah, tambah begitu. Nah, untuk barisan dan deret itu ada 2. Yang pertama adalah barisan dan deret aritmetika. Wahyu klik ya. Nah ini, barisan aritmetika atau UN adalah susunan bilangan yang memiliki beda yang tetap. Jadi bedanya yang tetap. Nih, cluenya Wahyu kasih warna merah. Ya, nih contohnya memiliki bedanya itu 10 gitu. Kemudian deret sekali lagi bicara tentang jumlah. Ya, kalau deret aritmetika berarti ya susunan bilangan yang memiliki beda yang tetap itu dijumlahkan. Begitu. Nanti kedepannya di pertemuan kedua nanti akan ada materi ya tentang barisan dan deret aritmetika gitu. Kemudian barisan dan deret geometri. Nah, geometri. Kalau tadi barisan dan deret aritmetika itu yang tetap adalah bedanya, kalau di geometri yang tetap adalah perbandingannya atau rasionya. Ya, barisannya contohnya ini 10, 20, 40. Nah, ini kan bedanya itu kan 2 kali. Ya, 2 kali memiliki perbandingannya itu 2 kali. Jadi 20 bagi 10
sama dengan 2 begitu ya. Nah, kalau deret maka penjumlahan. Ya, sesimpel itu. Kemudian ada juga deret geometri tak hingga. Nah, ini deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Contohnya nih, 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 terus begitu seperti apa ya. Nanti ada rumusnya. S atau deret geometri tak hingga ya. Ini lambangnya sama dengan A per 1 min R begitu ya. Itu nanti kita pelajari, insya Allah ini ada materinya udah disiapkan. Nah, untuk aplikasi barisan dan deret itu ada 4. Yang pertama pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Untuk yang pertumbuhan, nah adalah penerapan konsep barisan dan deret geometri yang naik. Ya, jadi pertumbuhan itu naik. Ya, ada sebuah kota, ini contohnya jumlahnya 6 juta. Kemudian tingkat pertumbuhannya 2% per tahun. Kita disuruh menghitung tuh dari tahun 2018 ke tahun 2020 jadi berapa gitu ya. Nanti kita bisa menghitung dengan menggunakan atau memanfaatkan barisan dan deret. Kemudian peluruhan, kalau tadi pertumbuhan itu naik, kalau peluruhan itu turun atau susut. Nah, ini contohnya juga ada ya. Tadinya berapa jumlah penduduknya, kemudian tingkat kematiannya 2% per tahun gitu ya kalau di sini ya. Maka dihitunglah jumlahnya, tolong tahun 2020 itu jadi berapa begitu. Itu bisa digunakan barisan dan deret ini. Nah, selanjutnya adalah bunga majemuk. Nah, ini urusannya dengan perbankan. Ya, anak-anak IPS harus mulai paham kalau ini satu hal yang penting untuk dipelajari ya, gitu. Terus bunga majemuk ya, urusan dengan perbankan. Next, untuk yang anuitas. Nah, anuitas ini juga tentang perbankan juga sebenarnya, perbankan. Nah, di sini adalah pembayarannya tetap. Kemudian jangka waktunya itu juga sudah tetap, sudah pasti begitu. Terus berapa jumlah yang harus dibayarkan begitu ya setiap kali pembayaran gitu. Nah, itu nanti bisa kita hitung anuitasnya. Iya, begitu. Materi yang akan kita pelajari nanti di bab 5 tentang barisan. Jadi simpel sekali. Simpel tapi sangat penting. Jadi silakan kalian ikuti dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat yang baik dari materi bab 5 ini. Demikian yang bisa Bu Ayu sampaikan. Bu Ayu akhiri ya. Silakan kalian tonton link-link YouTube Bu Wahyu yang selanjutnya tentang barisan dan deret aritmetika, barisan dan deret geometri, kemudian aplikasi dari barisan dan deret itu sendiri. Demikian yang bisa Bu Wahyu sampaikan. Kalau ada tugas dan lain-lain, silakan kalian cek ya di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Dari Bu Wahyu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.